Jadi nasihat terakhir saya adalah siapkan kematian kita. Siapkan itu. Adakah Ustaz ciri-ciri dan tanda-tanda itu agar supaya kita bisa mengambil iktibar? Ada. Kita mengambil nasihat yang disampaikan oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan akan ada tanda-tanda kepada seseorang yang akan menjemput akhir kematiannya dari mulai 100 hari sebelum kematiannya. 100 hari itu diberikan tanda bagi seorang muslim yang dia mengaku sebagai umat Nabi, yang walaupun lisannya hanya pernah berkata 1 kali dia sholawat kepada Nabi, tapi diberikan tanda ini kepadanya. Mengapa? Agar supaya dia wafat dalam keadaan bertahan dengan iman. Mengapa Ustaz setiap hari Jumat itu khotib itu wajib ngomong ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun? Karena itu adalah pesan terakhir agar supaya engkau wafat dalam keadaan bertahan dengan iman. Apa nasihat itu Ustaz? 100 hari itu. Maka setelah sholat asar, bagi orang yang akan menemui ajalnya, maka dia akan diberikan rasa dingin dengan dingin yang berbeda. Kita tahu Pak, badan kita ini kalau dingin yang asli seperti apa, dingin yang berbeda itu seperti apa, kita yang tahu. Sebetulnya 100 hari itu sudah disiapkan. Nih, ambil pelajaran, pada asar kita rasanya beda. Bahkan kata Allah, untuk masa hidupmu adalah tinggal 100 hari. Hanya tinggal 100 hari. Tapi ketika 100 hari itu, apakah dia kemudian mendekati kepada Allah? Tidak. Ternyata dia masih lalai, anggap biasa saja ini kayaknya. Bukan karena apa-apa, tapi Allah begitu indah. Karena permintaan Nabi itu apa kepada Allah? Yugharghir malam yugharghir gharghara. Di saat seorang muslim wafat, kemudian di akhir episodenya dia berkata la ilaha illallah dakhalal jannah. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi 100 hari setelah dia masih sombong saja. Saya masih kuat kan, ini biasa aja. Tapi kemudian Allah masih berikan kasih sayang. Apa tanda itu? Diberikan engkau 40 hari sebelum kematian. Sudah 100 hari kita tak terketuk hidayah, 40 hari Allah berikan tanda kecintaannya kedua supaya umat Nabi wafat dalam keadaan bertahan dengan iman. Apa itu 40 hari? Maka nama kita yang berada di Lauhil Mahfuz, daun-daunnya berguguran dengan denyut jantung yang detaknya luar biasa cepat dibanding biasanya. Ini bisa diukur bagi kita Pak, lihat 40 hari. Maka nama kita yang sudah tercatat di Lauhil Mahfuz, maka daun-daunnya berguguran, diikuti oleh malaikat maut sampai dengan dia meninggal dunia. Ini tanda Pak, bukan sembarangan. Imam Ghazali yang berbicara Hujjatul Islam. Siapa yang kita kenal dengan beliau? Tapi Ustaz, ternyata dia masih biasa. Kayaknya ini biasa aja ini. Tapi apakah berhenti di situ? Tidak. Masih diberikan kasih sayang agar engkau wafat dalam keadaan iman. Diberikan tanda itu, kemudian 100 hari engkau tak menemukan hidayah, 40 hari engkau pun biasa saja. Maka kemudian diberikan tanda berikutnya, kapan itu? 7 hari sebelum kematian. Apa itu Ustaz 7 hari? Maka dia akan diberikan tanda dengan tanda rasa sakit, dengan sakit yang berbeda. Nih Pak, saya pretelin dulu ya supaya paham bareng-bareng. Kalau sakit itu 3 nikmat yang hilang. Pertama, nikmat makan dan minumnya hilang Pak. Sok deh. Mau dibelikan makanan harga 3 juta, tak ada rasa itu. Mau pesannya Grab 2 hari sampai, tak ada rasa itu. Lisannya yang dia merasakan nikmat tiba-tiba hilang. Mengapa? Sakit yang Allah titipkan sebagai bentuk latihan syukur. Nah kemudian yang kedua, kemudian apa nikmat yang dicabut? Nikmat senyumnya. Ketika orang sakit itu Pak, mau nonton video luar biasa saja datar dia Pak. Sok deh, yang di rumah sakit mau dia ala-ala dia bodoh amat Pak. Mau dia lucu film kita terbahak-bahak, dia tak datar saja. Mengapa? Dihilangkan nikmat senyumnya. Apa yang ketiga? Ini yang indah. Apa itu? Maka Allah akan gugurkan setiap apa dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Indah Pak yang sakit tuh. Tapi sakit yang ini berbeda. Apa Ustaz perbedaannya? Dia tetap masih menemukan 3 nikmat tadi. Dia sakit, tapi makannya lahap. Alhamdulillah ya, bapak saya sakit makannya lahap. Harusnya bermuhasabah. Ini kadang kita ngomong, alhamdulillah. Padahal itu sudah tanda kita yang tak peka.
sakit Pak, tapi kenapa nafsunya itu tetap ada, minumnya dia tepat nikmat, senyumnya dia masih bercanda. Demi Allah itu adalah 7 hari sebelum menjelang kematiannya. Tapi tak sadar kita tentang ini. Dan luar biasanya ketika orang kembali sehat, maka nikmat 3 tadi itu dikembalikan 2 nikmat dan 1 nikmat tak dikembalikan. Apa itu? Nikmat senyumnya muncul kembali kalau sudah sehat Pak. Dia sudah bisa cekakak cekikik dengan istrinya, walaupun keadaan beras sudah tak lagi bisa mumpuni untuk perutnya. Lebih nikmat dia sudah. Nikmat makan minumnya pun demikian. Tapi Masya Allah, dosa yang berguguran tidak Allah kembalikan. Tapi apakah Ustaz orang seperti ini masih bisa dikatakan orang yang terketuk hidayah? Belum. Kadang ada dia biasa aja. 7 hari dia masih biasa, oh ya sehat. Kemudian diberikan tanda berikutnya apa? 3 hari. Itu Masya Allah tuh, coba Pak. Bayangkan deh. Betapa cintanya umat kita ini, umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa sih diberikan ini ke kita semua nih yang mendengarkan sekarang ini, supaya pelajaran agar engkau wafat dalam keadaan iman. Walaupun kita jahanamiyun itu adalah orang yang masuk ke dalam neraka jahanam, yang hanya dengan syafaat walaupun sebesar biji dzarrah, tapi karena kita wafat dalam keadaan iman, bukan kafir, diselamatkan walaupun jahanamiyun. Kemudian ketika 7 hari itu tak terketuk dia hidayah, dia masih biasa saja. Dia kemudian sholat seperti ini ya, Allahu Akbar. Tapi saya kadang bingung, saya kadang pernah marah begini pakai jamaah saya rata-rata anak-anak milenial, makanya peci saya peci begini semua. Ini kiai bener yang ini. Ya saya tak bilang saya kiai, saya hanya diundang ya datang. Apa itu tandanya? Gini Pak, kita curhat sedikit. Jadi intinya adalah kalau sudah menemukan 7 hari itu, kemudian kita masih belum menemukan titik hidayah, diberikan tanda berikutnya apa? 3 hari. Apa 3 hari itu? Setelah 3 hari itu akan ada 1 detak tepat di tengah dahi. 1 kali Pak, 1 kali, dan diajarkan kita untuk berpuasa. 1 detak. Ba'da asar, semua waktunya ba'da asar. Diajar. Kenapa Ustaz? Kenapa diminta untuk berpuasa? Karena kalau puasa engkau beristirahat dari dosa. Orang muslim ciri-cirinya hanya 2. Kalau umurnya panjang, maka kata Allah, aku berikan kesempatan kepadanya untuk berbuat baik. Tapi kalau umurnya pendek, beristirahat dari dosa. Selesai. Jadi yang umurnya panjang Ustaz, berarti yang hari ini masih menyimak saya, Allah masih izinkan, cepatlah berbuat baik. Lalu kemudian tanda itu muncul kembali. Setelah 3 hari dia ternyata masih biasa saja. Masya Allah, 1 hari ini terakhir kesempatan. Apa itu? 1 detak tepat di tengah ubun-ubun. Maka saat itu engkau tak akan menemukan asar berikutnya. Selesai. Imam Ghazali memanggil adiknya, wahai Imam Ahmad, kemarilah kau. Dia sudah dalam keadaan berwudu, dia sudah dalam keadaan mandi, dia sudah dalam keadaan suci, berbaring, kemudian dia menggunakan kain kafan. Adiknya terheran-heran, mengapa kakakku seperti itu? Ternyata dia tahu kapan wafatnya dia. Mengapa kecintaannya terhadap ibadah Allah berikan keadaan yang indah. Kenapa Ustaz? Kok ada orang yang wafat dalam keadaan senyum? Antum baca cerita Sya'ban radhiyallahu anhu itu, kenapa dia begitu nikmat senyumnya? Luar biasa, karena dia melihat kebaikan yang pernah dia lakukan ditampakkan oleh Allah, maka dia nikmat menjemput kematian. Kebaikannya ditampilkan sehingga dia rindu agar berada di akhiratnya Allah. Tapi bagi orang yang ternyata amal ibadah buruknya lebih banyak, dia akan mengapa kaget karena tak ada lagi kesempatan dia untuk balik ke muka bumi. Tak ada itu. Ketika 1 hari itu, maka ubun-ubun itu akan berdetak tepat 1 kali, lalu kemudian engkau